Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'addana bi madadihi wa hafiz 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum teman-teman pembelajar kitab kuning semuanya. Di episode pertama kemarin kita sudah membahas tentang dakwah ilallah dan kita sudah menjelaskan bahwasanya itu adalah dakwahnya orang-orang yang kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab terhadap kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Qurdi. Kemarin kita sudah sampai di sini ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dan Imam Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadisnya sudah kita baca kemarin, yaitu hadis man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Sekarang kita lanjutkan di sini. Summa'lam annal du'a ila Allah wa ila sabilihi wa dinihi wa ta'atihi wasful anbiya'i wal mursalin bihi amarahumullah wa awsahum wa ala dhalika ittaba'ahum waqtada bihim warasatuhum minal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin wa lam yazalu fi kulli zamanin yad'una an-nasa ila sabilillahi wa ta'atihi bi aqwalihim wa af'alihim ala ghayatin minat tashmir wal jiddi ibtigha'a mardatillah wa syafaqatan ala ibadihi wa raubatan fi sawabihi waqtidaan bi rasulihi faqad qasat al-anbiya wal mursalun ila akhirih. Kemudian kita lanjutkan. Summa'lam kemudian ketahuilah. Summa'lam kemudian ketahuilah anna du'a ila Allah, sesungguhnya doa mengajak kepada Allah, wa ila sabilihi dan kepada jalannya Allah, wa dinihi dan agamanya Allah, wa ta'atihi dan taat kepada Allah, wasful anbiya wal mursalin adalah sifat al-anbiya para nabi wal mursalin dan para utusan. Jadi ketahuilah bahwasanya mengajak kepada Allah, mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada ketaatan itu adalah sifatnya para nabi dan para utusan Allah, pada mursalin, para rasul. Bihi amarahumullah wa awsahum bihi, dengan itu, dengan doa itu, dengan mengajak itu, mengajak kepada Allah. Amarahum, mereka diperintah, wa awsahum dan mereka diwasiatkan dengannya. Wa ala dzalika ittaba'ahum waqtada bihim warasuhum minal ulama. Wa ala dzalika, dan atas hal tersebut, artinya doa ila Allah itu ittaba'ahum, mengikuti kepada mereka para nabi dan para rasul, waqtada bihim dan mengikuti kepada mereka, sama ittaba'a waqtada sama warasatuhum, siapa? Para pewaris mereka, minal ulama, rupanya dari para ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya, wal aulia dan para wali-wali, was-salihin dan orang-orang saleh. Jadi doa ilallah, dakwah itu adalah jalannya para nabi dan para rasul. Kemudian mereka diwasiatkan, mereka diperintah untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian diikuti pula hal tersebut oleh pewaris para nabi, yaitu ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ini adalah pewaris para nabi, diikuti apa? Untuk kemudian meneruskan perjuangan para nabi dan sholihin itu. Perjuangannya para ulama, para wali-wali dan para sholihin. Walam yazalu fi kulli zamanin yad'una an-nas ila sabilillahi wa ta'atihi. Walam yazalu dan senantiasa fi kulli zamanin, di setiap zaman, yad'una an-nas. Yad'una, mereka mengajak, para ulama al-amilin, para aulia, para salihin itu, yad'una an-nas, mengajak manusia, ila sabilillah,
kepada jalannya Allah, wa ta'atihi, dan ketaatan kepada Allah, bi aqwalihim, baik dengan perkataan-perkataan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka. Jadi mengajak kepada Allah itu bukan hanya dengan qaul saja, tapi dengan perkataan, ya. Bahkan dalam beberapa hal af'al itu lebih mengena, ya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwasanya contoh pekerjaan yang dicontohkan itu lebih mengena daripada hanya bentuk nasihat yang digunakan oleh mulutnya. Jadi Nabi Muhammad SAW selain beliau sering berwasiat kepada sahabatnya, sering memberikan nasihat-nasihat, beliau juga memberikan contoh langsung. Bukan hanya memberikan wasiat, tapi contoh ini. Nah, ini kiranya yang mungkin di zaman sekarang kita sangat butuhkan, ya. Mungkin kalau yang aqwal ini sudah banyak, tetapi yang af'al ini mungkin sudah semakin jarang. Nah, ulama yang bisa menggabungkan keduanya ini yang harus kita cari. Ala ghayatin minat tashmir. Ala ghayah ini maksudnya dari atas sangat. Ghayah ini puncak, ya. Ghayah itu puncak sebenarnya. Minat tashmir, atas sangat, minat tashmir dari bersemangat. Wal jid, dan kesungguhan. Tashmir bersemangat, wal jid, dan kesungguhan. Jadi berdakwah kepada Allah itu mereka sangat bersemangat dan penuh dengan sungguhan. Apa tujuannya? Ibtigha mardatillah. Karena ibtigha mengharap mardatillah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafaqatan, ini juga, dan merasa mempunyai rasa kasih sayang ala ibadihi, kepada hambanya Allah. Jadi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala selain kita mengharapkan ridha Allah, juga ini yang penting, mempunyai rasa syafaqah, rasa kasih sayang terhadap umatnya Nabi Muhammad, terhadap hamba-hambanya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat ini. Waraghbatan fi thawabihi, dan mengharapkan thawab, yaitu pahala dari Allah, waqtidaan bi rasulih, dan meniru kepada rasulnya Allah. Jadi inilah tujuan-tujuan atau para ulama itu ketika berdakwah kepada Allah, kepada jalannya Allah, mereka sangat semangat, tashmir, waljid, sangat bersungguh-sungguh. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah ibtigha mardatillah. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah, syafaqatan ala ibadihi, merasa mempunyai kasih sayang terhadap hamba-hamba. Jadi kalau kita punya kasih sayang, menyayangi hamba-hambanya, bagaimana kita menyayangi mereka? Dengan mengajak mereka kepada jalan yang benar. Bukan kemudian malah kita mendorong mereka kepada neraka, tidak. Kalau kita memang sayang kepada hambanya Allah, kita mengajak mereka kepada jalan yang benar, dan juga mengharap raubatan fi thawabihi, mengharapkan thawab, pahala, waqtidaan bi rasulihi, dan meniru rasulnya Allah. Faqad qasat al-anbiya'u wal mursalun wa atba'uhum min a'immatil haqqi wal huda min tawaifil jahilin wal mu'ridin minal adha amran 'aziman. Faqad qasat, maka sungguh telah menanggung, al-anbiya, para nabi, wal mursalun, para utusan, wa atba'uhum, dan para pengikut mereka, min a'immatil haqq, dari para imam ahli hak, wal huda, dan petunjuk, min tawaifil jahilin, menanggung apa? Dari kelompok-kelompok yang orang-orang bodoh, wal mu'ridin, dan orang-orang yang ingkar. Menanggung minal adha, dari adha. Adha itu adalah bentuk sesuatu yang menyakitkan, amran aziman, sesuatu yang sangat agung. Mereka mendapatkan adha, disakiti dengan sangat, amran aziman. Jadi para nabi, para rasul ini pada sejarah yang kita baca, dan para pengikut mereka mendapatkan ujian yang sangat besar, termasuk bentuk-bentuk siksaan daripada orang-orang jahil, orang-orang yang ingkar, ya. Termasuk Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan cobaan yang sangat berat, pernah diboikot selama 3 tahun, ya. Tidak mendapatkan minuman, makanan, dan tidak menikah dengan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, ya, diboikot. Ini ujian yang sangat berat.
Minal adza amran aziman, mendapatkan ujian yang sangat berat. Ada ini siksaannya, ada ini siksaan. Fasobaru, tapi lihat di sini fasobaru, mereka bersabar, wahtasabu, dan mereka hanya mengharap pahala dari Allah, walam yazidhum, dan tidak menambah kepada mereka semua itu, dzalika, hal itu, illa hirsan, kecuali hirsan itu semakin sangat, ala irsyadihim, atas memberikan petunjuk kepada mereka, wa hidayatihim, dan memberikan hidayah kepada mereka, ila sabilillah, kepada jalan Allah Ta'ala, wa nasihatihim fi dinillah, dan memberikan nasihat kepada mereka fi dinillah, dalam agama Allah. Jadi para anbiya, para mursalun, para pengikut mereka mendapatkan beban atau siksaan yang sangat dari orang-orang bodoh, al-jahilin, dari orang-orang yang ingkar, mu'ridin, dan cobaan itu sangat-sangat besar, amron aziman. Tapi apa, lihat, sabaru wahtasabu, mereka sabar dan mereka hanya mengharap pahala dari Allah, dan hal itu semua walam yazidhum dzalik, dan tidak menambah hal itu illa hirsan, kecuali semakin sangatnya mereka ala irsyadihim, untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Coba bayangkan, sudah disakiti oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang yang ingkar, tapi malah semakin menambah keinginan mereka untuk memberikan petunjuk, wa hidayatihim, dan memberikan hidayah kepada mereka untuk ke jalan Allah, dan memberikan nasihat kepada mereka. Luar biasa ya, disakiti bukan ditinggalkan ya. Contohnya adalah baginda Nabi ketika beliau berdakwah ke negeri Taif, ketika beliau dilempari batu, diusir dari Taif, tapi malah beliau mendoakan agar nanti dari anak keturunan mereka lahir orang-orang yang kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala. فإذا نظر العالم بدين الله المذكر بأيام الله الداعي إلى سبيل الله إلى الجاهلين الغافلين عن الآخرة المقبلين على الدنيا ولم يسعه إلا أن يبين لهم ما يجب عليه من حق الله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Fa'idha nazara al-alim, apabila maka apabila nazara, melihat, al-alim bidinillah, orang yang alim tentang agamanya Allah, seseorang yang alim ilmu agama, al-mudzakkir bi ayyamillah, orang-orang yang mengingatkan kepada hari-harinya Allah, ad-da'i ila sabilillah, orang yang mengajak kepada jalan kepada Allah. Apabila melihat ilal jahilin, kepada orang-orang bodoh, al-ghafilin, yang lalai, anil akhirah, dari akhirat, al-muqbilina 'ala dunya, yang mereka semuanya menghadap kepada dunia, artinya tujuan mereka hanyalah dunia, lam yasa'ahu, tidak ada jalan bagi dia, illa ayyubayyina, kecuali menjelaskan lahum, bagi mereka itu orang-orang jahil, orang ghafil itu, ma yajibu alaihim min haqqillah, sesuatu yajibu, yang wajib, alaihim, atas mereka, min haqqillah, dari haknya Allah Ta'ala. Ta'asiyan ini sama dengan iktada ya, karena meniru bi Rasulillah. Ta'asiyan karena meniru bi Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh telah ada, lakum, bagi kamu sekalian, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, liman, bagi orang, kana, yang ada, siapa itu man, yarjullah, mengharap kepada Allah, wal yawmal akhir, dan mengharap kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan berzikir kepada Allah katsiran, dengan banyak. Jadi semakin orang itu disakiti, maka semakin beliau itu, semakin orang-orang soleh itu sangat ingin memberikan hidayah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik. Naam.
Mudah-mudahan bermanfaat. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.